Di masa ketika manusia masih hidup berdampingan dengan sunyi hutan dan bisikan angin malam, ada satu ajian tua yang jarang sekali disebut dalam cerita-cerita biasa. Bukan karena ajian itu terlalu lemah, justru sebaliknya. Ajian ini begitu dalam maknanya, sehingga hanya sedikit orang yang benar-benar mampu memahaminya. Konon ajian ini tidak membuat seseorang kebal senjata, tidak membuat tubuhnya tak terlihat, tidak pula membuatnya mampu menundukkan orang lain. Namun ajian ini memiliki kekuatan yang jauh lebih menakutkan bagi mereka yang hidup dalam kebisingan dunia. Ajian ini membuat jiwa seseorang tidak mudah goyah. Di zaman dahulu, para leluhur menyebutnya sebagai ajian penjaga batin, sebuah ilmu yang tidak diwariskan kepada mereka yang haus kekuasaan, melainkan kepada mereka yang telah lama bergulat dengan dirinya sendiri. Karena sejatinya, musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Di sebuah desa tua yang berada di kaki gunung berkabut, pernah hidup seorang lelaki muda bernama Wira. Wira bukanlah orang yang istimewa di mata banyak orang. Ia hanyalah anak petani sederhana yang setiap hari membantu orang tuanya di sawah. Namun sejak kecil, Wira memiliki satu kegelisahan yang tidak dimiliki anak-anak lain. Ia sering bertanya tentang kehidupan. Mengapa manusia begitu mudah marah? Mengapa manusia begitu mudah iri? Mengapa manusia seringkali berubah hanya karena sedikit godaan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus tumbuh di dalam dirinya. Sampai suatu hari, seorang kakek tua datang ke desa itu. Kakek tersebut tidak diketahui dari mana asalnya. Rambutnya panjang memutih, matanya tenang, seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak hal dalam hidup. Ia tidak tinggal di rumah siapapun. Ia memilih duduk di bawah pohon besar di pinggir desa. Orang-orang memanggilnya hanya dengan satu sebutan, Sang Pengembara Tua. Beberapa orang menganggapnya aneh, beberapa orang menganggapnya orang sakti. Namun sang kakek tidak pernah mengaku sebagai siapapun. Ia hanya duduk, kadang memandang langit, kadang memejamkan mata seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Suatu sore, Wira memberanikan diri mendekatinya. Ia membawa sedikit nasi dan air sebagai tanda hormat. Sang kakek menerima pemberian itu dengan senyum kecil. Lalu tanpa diminta, ia berkata pelan, "Anak muda, hatimu sedang mencari sesuatu." Wira terkejut, karena ia tidak pernah mengatakan apapun sebelumnya. Sejak hari itu, Wira sering datang menemui sang kakek. Mereka tidak selalu berbicara. Kadang mereka hanya duduk bersama dalam diam. Namun perlahan, Wira mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia berada di dekat sang kakek, pikirannya terasa lebih tenang, seolah dunia yang biasanya penuh kegelisahan tiba-tiba menjadi sunyi. Suatu malam, ketika kabut turun sangat tebal dari gunung, sang kakek akhirnya membuka sebuah rahasia. Ia berkata bahwa dahulu kala, ada sebuah ajian kuno yang diwariskan dari guru ke murid secara sangat terbatas. Ajian itu bukan untuk menjadi kuat di hadapan manusia, melainkan untuk tetap tegak di hadapan badai kehidupan. Ajian itu disebut sebagai ajian peneguh jiwa. Namun sang kakek berkata sesuatu yang membuat Wira semakin penasaran. Ajian ini tidak diajarkan dengan mantra panjang, tidak pula dengan ritual rumit. Justru sebaliknya, ajian ini dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, mengalahkan kegelisahan diri sendiri. Sang kakek kemudian menceritakan sebuah kisah yang jauh lebih tua daripada desa itu sendiri. Di zaman ketika kerajaan-kerajaan Nusantara masih berdiri megah, ada seorang pertapa yang tinggal di dalam hutan yang sangat dalam. Pertapa itu dikenal bukan karena kesaktiannya, melainkan karena ketenangannya. Konon bahkan para prajurit yang keras hati, sekalipun akan menundukkan kepala ketika bertemu dengannya, karena dari matanya terpancar sesuatu yang sulit dijelaskan. Kedamaian yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Banyak orang mencoba belajar darinya, namun hampir semuanya pergi sebelum benar-benar memahami ajarannya. Karena ajaran sang pertapa sangat berbeda dari ilmu-ilmu lain. Ia tidak mengajarkan cara mengalahkan musuh. Ia mengajarkan cara memahami diri sendiri. Hari demi hari, Wira mulai belajar dari sang kakek, bukan dengan membaca kitab, bukan pula dengan melakukan ritual yang aneh. Ia hanya diminta melakukan sesuatu yang tampak sangat sederhana, duduk dalam sunyi, mendengarkan napasnya sendiri, memperhatikan pikirannya. Awalnya Wira merasa ini sangat sulit. Pikirannya selalu melompat kemana-mana. Kadang ia mengingat masa lalu, kadang ia memikirkan masa depan,
Kadang ia marah tanpa alasan. Kadang ia merasa takut tanpa sebab. Namun sang kakek selalu berkata dengan tenang, "Itulah musuhmu yang sebenarnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan." Perlahan Wira mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari. Bahwa pikiran manusia seringkali seperti angin di hutan. Berisik, tidak pernah benar-benar diam. Dan selama seseorang terus mengikuti suara angin itu, ia akan selalu merasa goyah. Namun suatu malam yang sunyi, sesuatu akhirnya berubah. Wira duduk di tepi hutan, seperti biasa. Kabut turun perlahan. Angin malam berhembus lembut. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Pikirannya tidak lagi berlarian kemana-mana. Ia hanya duduk, tenang, hening. Seolah ada ruang luas di dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Ketika ia membuka mata, sang kakek sedang memandangnya dengan senyum yang sangat tipis. "Ajian itu sudah mulai tumbuh dalam dirimu." Wira tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud sang kakek. Namun ia merasakan satu hal yang pasti. Sesuatu dalam dirinya telah berubah. Sejak saat itu, kehidupan Wira tetap sama seperti sebelumnya. Ia tetap membantu orang tuanya di sawah. Ia tetap hidup sederhana. Namun ada satu hal yang tidak lagi sama. Jiwanya tidak mudah goyah. Ketika orang lain marah, ia tidak ikut terbakar. Ketika orang lain iri, ia tidak ikut hanyut. Ketika masalah datang, ia tidak lagi panik seperti dulu. Orang-orang mulai menyadari perubahan itu. Mereka bertanya rahasianya. Namun Wira hanya tersenyum. Karena ajian itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ajian itu bukan sesuatu yang diberikan. Ajian itu adalah sesuatu yang ditemukan. Ditemukan ketika seseorang benar-benar berani melihat ke dalam dirinya sendiri. Dan konon hingga hari ini, ajian kuno itu masih ada. Tidak tersembunyi di kitab-kitab rahasia. Tidak pula dijaga oleh penjaga gaib. Ajian itu justru tersembunyi di tempat yang paling dekat dengan manusia. Di dalam keheningan dirinya sendiri. Namun tidak semua orang mau mencarinya. Karena bagi sebagian orang, menghadapi dunia terasa lebih mudah daripada menghadapi dirinya sendiri. Padahal justru di sanalah letak kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh keadaan. Kekuatan yang membuat jiwa tetap tegak meskipun badai kehidupan datang silih berganti. Dan mungkin, di suatu tempat yang sunyi malam ini, masih ada seseorang yang sedang duduk dalam diam. Mendengarkan napasnya sendiri, tanpa ia sadari. Langkah pertamanya menuju ajian kuno itu sudah dimulai. Setelah malam ketika, Wira merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hidupnya perlahan berubah. Namun perubahan itu bukan seperti perubahan yang bisa dilihat dengan mata. Ia tidak menjadi orang sakti yang mampu memindahkan batu besar hanya dengan tangan. Ia tidak bisa membuat orang lain tunduk dengan satu tatapan. Justru yang terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih sunyi. Wira mulai memahami gerak batinnya sendiri. Setiap kali amarah muncul, ia bisa melihatnya sebelum amarah itu menguasai dirinya. Setiap kali rasa iri datang, ia bisa merasakan bagaimana rasa itu muncul. Seperti awan gelap yang perlahan bergerak di dalam pikirannya. Dan anehnya, ketika ia hanya memperhatikan semua itu tanpa melawan, tanpa menolak, perasaan-perasaan itu justru perlahan menghilang dengan sendirinya. Suatu sore, ketika langit berwarna jingga dan suara burung kembali ke sarangnya, terdengar dari kejauhan. Wira bertanya kepada sang kakek, mengapa ajian ini terasa begitu berbeda dari semua cerita, kesaksian yang sering ia dengar sejak kecil. Sang kakek tersenyum pelan. Kemudian ia mengambil sebatang ranting kecil dari tanah dan menggambar lingkaran di atas pasir. Ia berkata dengan suara pelan, namun jelas. Sebagian besar manusia ingin menjadi kuat, agar dunia tunduk kepada mereka. Namun ajian ini tidak mengajarkan hal itu. Ajian ini mengajarkan bagaimana seseorang tetap tegak meskipun dunia tidak berjalan seperti yang ia inginkan. Sang kakek kemudian menunjuk lingkaran yang ia gambar di tanah. Ia berkata bahwa hidup manusia seringkali seperti lingkaran ini. Kadang manusia berada di atas, kadang manusia berada di bawah, kadang manusia dipuji, kadang manusia dihina. Jika seseorang menggantungkan jiwanya pada pujian manusia, maka ketika hinaan datang jiwanya akan runtuh. Jika seseorang menggantungkan kebahagiaannya pada keberuntungan, maka ketika kesulitan datang, ia akan merasa hidupnya hancur. Namun orang yang memahami ajian penegur, jiwa akan melihat semua itu
seperti awan yang datang dan pergi. Tidak ada yang benar-benar tetap. Malam itu, Wira merenung lama. Ia mulai mengerti bahwa selama ini, manusia terlalu sibuk mengendalikan dunia luar. Padahal dunia yang paling sulit dikendalikan justru berada di dalam dirinya sendiri. Hari-hari terus berjalan. Musim hujan datang menggantikan musim kemarau. Kabut di gunung semakin sering turun menutupi desa kecil tempat Wira tinggal. Namun latihan batin yang diajarkan sang kakek tidak pernah berhenti. Suatu hari sang kakek memberikan ujian yang aneh kepada Wira. Ia meminta Wira pergi ke pasar desa dan duduk di sana sepanjang hari tanpa melakukan apapun. Tidak berbicara, tidak menjelaskan apapun kepada siapapun. Hanya duduk. Wira tidak mengerti tujuan ujian itu, tetapi ia tetap melakukannya. Di pasar yang ramai itu, orang-orang mulai memperhatikannya. Beberapa orang menertawakan Wira. Beberapa orang menganggapnya aneh. Ada pula yang mencoba mengusiknya. Namun Wira hanya duduk dengan tenang. Di dalam dirinya, ia memperhatikan satu persatu reaksi yang muncul. Ada rasa malu, ada rasa kesal, ada dorongan untuk membela diri. Namun ia hanya melihat semua itu, seperti seseorang yang sedang memperhatikan arus sungai, tanpa ikut terbawa arusnya. Ketika malam tiba dan pasar mulai sepi, Wira kembali menemui sang kakek. Sang kakek hanya bertanya satu hal, "Apa yang kamu rasakan hari ini?" Wira menjawab dengan jujur. Ia mengatakan bahwa awalnya ia merasa sangat tidak nyaman. Namun lama-kelamaan, ia menyadari bahwa ejekan orang lain sebenarnya tidak memiliki kekuatan apapun jika ia tidak memberinya kekuatan. Sang kakek tersenyum lebih lebar dari biasanya. Ia berkata bahwa hari itu, Wira telah melewati satu lapisan penting dalam ajian peneguh jiwa. Lapisan pertama adalah mengenali pikiran sendiri. Lapisan kedua adalah tidak lagi dikuasai oleh penilaian manusia. Namun perjalanan itu masih panjang, karena ada satu ujian lain yang jauh lebih sulit daripada ejekan orang banyak. Ujian itu adalah godaan kekuasaan. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi di desa itu. Seorang pejabat dari kerajaan datang mencari orang yang dianggap memiliki kebijaksanaan untuk menjadi penasihat di wilayah tersebut. Orang-orang desa mulai menyebut nama Wira. Mereka mengatakan bahwa Wira sekarang terlihat jauh lebih tenang dan bijaksana daripada sebelumnya. Kabar itu sampai ke telinga sang pejabat. Ia kemudian memanggil Wira. Di hadapan banyak orang, pejabat itu menawarkan sebuah posisi yang sangat terhormat. Jika Wira mau, ia bisa meninggalkan desa kecil itu dan tinggal di kota kerajaan. Ia akan mendapatkan kehormatan. Ia akan mendapatkan kekayaan. Ia akan dihormati oleh banyak orang. Bagi kebanyakan orang, tawaran seperti itu adalah kesempatan yang tidak mungkin ditolak. Namun Wira tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu untuk berpikir. Malam itu, ia kembali menemui sang kakek. Sang kakek tidak memberi nasihat apapun. Ia hanya berkata satu kalimat yang sangat sederhana. Jika jiwamu masih mudah goyah oleh pujian dan kemuliaan, maka ajian ini belum benar-benar tumbuh dalam dirimu. Wira menghabiskan malam itu dalam perenungan yang sangat panjang. Ia membayangkan bagaimana hidupnya jika ia menerima tawaran itu. Ia akan hidup lebih nyaman. Ia akan dihormati oleh banyak orang. Namun ia juga menyadari sesuatu yang lain. Semua itu bisa membuatnya kembali terikat pada hal-hal yang selama ini ia coba pahami. Keesokan harinya, Wira kembali menemui pejabat kerajaan itu. Dengan suara yang tenang, ia menolak tawaran tersebut. Bukan karena ia tidak menghargainya, namun karena ia merasa masih memiliki perjalanan yang harus ia selesaikan. Keputusan itu membuat banyak orang terkejut. Beberapa orang menganggap Wira bodoh. Beberapa orang menganggapnya terlalu sombong untuk menerima kehormatan. Namun Wira tidak merasa terganggu. Ia hanya kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Sang kakek yang melihat semua itu berkata dengan nada yang penuh makna, "Sekarang ajian itu mulai benar-benar hidup dalam dirimu. Karena ajian ini bukan tentang menjadi orang yang dipandang besar oleh dunia. Ajian ini adalah tentang menjadi seseorang yang tidak kehilangan dirinya sendiri di tengah dunia." Waktu terus berjalan. Suatu pagi yang sangat sunyi, sang kakek memanggil Wira untuk duduk bersamanya di bawah pohon tua tempat mereka pertama kali bertemu. Kabut pagi turun perlahan. Udara terasa dingin dan tenang. Sang kakek berkata bahwa waktunya hampir selesai. Wira terkejut mendengar itu. Namun sang kakek hanya tersenyum. Ia mengatakan
bahwa setiap pertemuan dalam hidup pasti memiliki waktunya sendiri. Namun sebelum ia pergi, ia ingin Wira memahami satu hal terakhir. Banyak orang mengira ajian kuno adalah sesuatu yang misterius dan penuh rahasia. Padahal rahasia terbesar dari ajian peneguh jiwa sangat sederhana. Sang kakek kemudian berkata pelan, manusia menjadi lemah bukan karena dunia terlalu keras. Manusia menjadi lemah karena ia terlalu melekat pada apa yang dia inginkan. Ketika seseorang belajar melihat hidup tanpa terlalu melekat pada keinginan dan ketakutan, maka jiwanya akan menjadi seperti gunung, tenang, kokoh, tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Setelah mengatakan itu, sang kakek berdiri perlahan. Ia menatap hutan di kejauhan, seolah memanggilnya kembali. Wira ingin bertanya banyak hal, namun ia merasa semua pertanyaan itu tidak lagi penting, karena sesuatu yang jauh lebih berharga sudah ia terima. Sang kakek berjalan perlahan menuju jalan kecil yang mengarah ke hutan berkabut, dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun di desa yang pernah melihatnya lagi. Namun ajaran yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar hilang, karena ajian kuno itu kini hidup dalam diri Wira, dan mungkin juga dalam diri siapapun yang berani melihat ke dalam dirinya sendiri dengan jujur. Karena sesungguhnya, kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada kemampuannya menaklukkan dunia, melainkan pada kemampuannya menjaga jiwanya tetap tegak di tengah dunia yang selalu berubah. Dan itulah ajian kuno yang konon membuat jiwa tak mudah goyah.